Kita akan melanjutkan materi yang kemarin proses costing ya, di minggu keempat. Nanti kita diperkenalkan ada metode baru yang digunakan sebagai pembebanan ya, costing, yaitu metode weighted average dan FIFO. Di ebook teman-teman silahkan dibuka yang 613. Kita akan melanjutkan mempelajari yang case ketiga ini, yaitu bagaimana pembebanan apabila ada beginning dan ending WIP. Soal yang akan dipakai ini teman-teman bisa lihat di sini ada WIP beginning WIP 225, kemudian ada yang diproduksi atau ditambahkan di dalam proses produksi bulan tersebut 275, total 500. Nah 500 ini dia di akhir bulan ternyata menjadi finish good 400 dan WIP 100. Untuk beginning dan ending WIP ini ada degree of completion-nya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk cost-nya kita di soal ini ada DM dan ada CC, ada dua jenis biaya produksinya. Nah, kita masuk ke yang pertama, weighted average atau rata-rata tertimbang. Nah, ini seperti biasa kalau proses costing kita mencari dulu yang namanya unit ya, unit ekuivalen. Nah, kita nanti step-step 1, 2, dan seterusnya yang Mbak Teni tulisan penjelasan silahkan dibaca sendiri. Saya langsung ke exhibit ya. Jadi kita lihat di sini untuk perhitungan unit ekuivalen untuk cost direct material dan CC itu masih seperti konsep yang kemarin minggu lalu ya. Jadi kalau mau menghitung unit ekuivalen DM di sini kita lihat ya. Kan yang namanya DM itu kita terserap ke finish good dan completed ya kalau di buku kalian. Finish good dan WIP. Nah, kalau yang namanya completed finish good tuh berarti kan 100% penyerapan biayanya. Makanya di sini ini tidak tertulis ya. Saya hanya mengajarkan logika supaya teman-teman tidak hanya menghafal ya. Kenapa di sini 400? Berarti kan 400 kali 100% penyerapan biayanya. Logikanya gitu. Nah, ditambahkan dengan WIP. WIP itu kan di soal ending WIP itu dia 100% tingkat penyelesaiannya, degree of completion-nya. Berarti 100 unit dikalikan dengan 100% sama dengan 100. Dijumlahkan jadi 500 untuk unit ekuivalen untuk DM. Untuk yang CC juga sama. CC finish good itu 400 dikalikan 100% tingkat penyerapan untuk conversion cost-nya. Kemudian WIP-nya kebetulan di soal di situ CC-nya itu tingkat penyelesaiannya 50%. Jadi 100 unit dikalikan dengan 50%. Jadinya 50. Unit ekuivalen untuk CC itu 450 ya. Setelah kita menghitung unit, langkah berikutnya kita menghitung cost. Berapa sih itu dolar-dolarnya gitu kan. Nah, untuk yang berikutnya Anda mentotal semua biaya produksi yang terjadi pada bulan tersebut. Mulai dari WIP beginning, berapa total cost-nya, baik masing-masing untuk DM maupun CC-nya. Ini dari soal ya, dari depan. Semua ada urut-urutannya bagaimana menemukan angka 18.000 dan 8.100. Kemudian di sini ada biaya yang ditambahkan pada periode yang berjalan sebesar 36.180 nih masing-masing ini. Total cost-nya yang akan dibebankan itu sebesar 62.280. Nah, masing-masing DM ini ditotalkan untuk DM 37.800, CC-nya 24.480. Nah, untuk menghitung cost per equivalent unit ya, kalau kita menggunakan weighted average
itu kita menggunakan total cost beginning WIP ditambah dengan cost edit yang ditambahkan, biaya produksi yang ditambahkan. Jadi makanya untuk cost equivalent untuk DM itu 37.000 dibagi dengan 500 unit equivalent yang tadi di tabel sebelumnya. Ketemu per unitnya 75,60 sen. Yang CC juga gitu. Penjumlahan dari beginning WIP ditambahkan dengan cost edit dibagi dengan unit equivalent 54,40. Ya. Ini harap dicatat karena nanti disinilah salah satu letak perbedaan dengan metode FIFO. Kemudian langkah yang terakhir, saat Anda sudah menemukan cost equivalent per unitnya untuk masing-masing biaya produksi, langkah berikutnya Anda menghitung assignment cost-nya, pembebanan biayanya untuk finished good dan WIP. Finished good itu kita ada DM plus CC, tinggal dikalikan saja. Kita tadi ada 400 finished good ya, 400 unit dikalikan cost equivalentnya, ditambah dengan CC juga 400 dikalikan dengan cost equivalent per unitnya, kemudian dijumlah 52.000. Untuk yang WIP tadi ada 100 ya, ini hati-hati, sering sekali mahasiswa itu salah di perhitungan assignment cost-nya. Sayang ya kalau salah udah sampai sejauh ini. Nah, yang ini untuk WIP itu 100 unit dikalikan dengan cost equivalent, CC-nya ini 50 ya. Jangan lupa bahwa tadi adalah unit equivalent untuk CC untuk WIP itu kan 50% ya, degree of completion-nya. Jadi dari sini nih 100 unit kali 50%, 50 nih. 50 di sini. Nah, jadi 50 yang kita kalikan dengan cost equivalent-nya, bukan 100. Oke. Setelah DM dan CC ketemu, dijumlahkan, ini yang menjadi WIP. Biaya untuk WIP. Harga pokok WIP dan finished good inilah yang nanti akan nongol di laporan posisi keuangan kalian, sisi aset ya, aset lancar, finished good inventory sama WIP inventory. Seperti saya bilang, manufacturing itu inventory-nya ada 3 jenis ya, material inventory, finished good inventory, sama WIP inventory. Nah, angkanya itu didapat dari ini, dari yang kita lakukan ini, proses costing ini ya. Nah, gimana kita untuk mengecek apakah perhitungan kita ini benar atau tidak? Gampang saja, kita rekonsiliasi aja biayanya. Berapa total beginning WIP-nya ditambah dengan cost edit in current period-nya, itu harus sama dengan finished good dan WIP di akhir bulan. Kalau misal ini tidak sama dengan jumlah total biaya produksi, berarti pasti ada yang miss atau ada yang incorrect ya di tengah jalan. Entah mungkin ininya unit equivalentnya teman-teman udah salah. Biasanya sih kesalahan itu yang paling sering itu di penentuan perhitungan unit equivalent, mengalihkannya ini. Terus nanti kesalahan kedua biasanya terletak saat assignment cost. Di sini nanti mengalihkannya masih dengan 100 unit dan sebagainya. Seperti itu. Itu untuk metode yang pertama ya, average, weighted average. Terus untuk penjurnalan masih seperti biasa, seperti kita proses costing yang kemarin, dan masih seperti saat kita belajar job order costing. Sama persis. Cuma bedanya di sini, kalau teman-teman lihat, ini saya tidak akan membahas detail ya untuk penggunaan direct material karena sama dengan job order. Kemudian ini juga untuk menjurnal overhead ya. Overhead itu tidak akan saya terangkan. Ini sih palingan yang agak baru karena di sini ceritanya penjurnal perusahaan ini kan terdiri dari 2 departemen produksi.
assembly dan testing ya, departemen 1 dan 2. Departemen 1-nya assembly, departemen 2-nya testing. Maka pada saat kita departemen assembly akan menyerahkan finish good mereka ke departemen testing gitu. Kan biasanya kalau departemen produksi kan gitu kan. Departemen A nanti dimasukkan ke dalam departemen B, dimasukkan ke C dan seterusnya sampai akhirnya di gudang. Nah, kalau di sini pakai logika saja. Kalau misalnya kita mau menjurnalkan di departemen assembly, saat kita mau menyerahkan barang finish good kita ke departemen berikutnya, departemen testing, ya sudah WIP-nya ini, WIP assembly-nya dikreditkan, kemudian debitnya WIP testing, departemen testing. Masuk inventory berkurang di sebelah kredit, bertambah di sebelah debit. Seperti itu sih. Itu yang weighted average. Masih sama, mirip dengan yang keterangan saya Zoom minggu lalu ya. Selamat malam.